Perkenalkan, saya Vidya Khairum Fida, NIM 233171013, Program Studi Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai Asbabun Nuzul Al-Quran. Untuk sebab pembahasan dalam video ini, yang pertama ada pengertian Asbabun Nuzul, kemudian yang kedua metode mengetahui Asbabun Nuzul, yang ketiga ada redaksi Asbabun Nuzul, kemudian ada ta'addud al-asbab wa an-nazil wahid, kemudian yang kelima ta'addud an-nazil wa as-sabab wahid, kemudian al-ibrah bi umum al-lafzi la bi khusus as-sabab, kemudian yang ketujuh urgensi mengetahui asbabun nuzul, dan yang kedelapan yang terakhir adalah contoh asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul. Secara etimologis, kata asbabun adalah bentuk jamak dari kata sabab yang artinya adalah sebab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebab adalah hal yang menyebabkan sesuatu, lantaran, karena, dan asal mula. Kemudian nuzul artinya adalah turun. Di sini turun berarti adalah bergerak dari atas ke bawah, dari tempat yang semula menuju tempat yang lebih rendah. Jika dihubungkan dengan Al-Quran, turun harus dipahami secara metaforis, bukan hakiki, yaitu al-idhar, menampakkan, atau al-i'lam, memberitahukan, atau al-ifham, memahamkan. Dengan pemahaman secara metaforis tersebut, nuzul Al-Quran berarti proses penampakan pemberitahuan dan pemahaman Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, secara terminologis, asbabun nuzul yang dimaksud adalah suatu hal yang menjadi sebab turunnya suatu ayat, kelompok ayat, dan atau satu surat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Hal yang menjadi sebab itu bisa suatu peristiwa ataupun pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW pada masanya. Kemudian, metode mengetahui asbabun nuzul. Untuk mengetahui asbabun nuzul ini, tidak ada caranya kecuali melalui riwayat yang sahih dari Nabi dan para sahabat yang menyaksikan turunnya ayat-ayat Al-Quran dan mengetahui peristiwa yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Al-Wahidi menyatakan, tidak boleh berpendapat mengenai asbabun nuzul kecuali dengan berdasarkan kepada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya, dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Riwayat dari seorang sahabat tentang asbabun nuzul bisa diterima walaupun tidak dikuatkan oleh riwayat lain, karena pernyataan seorang sahabat tentang sesuatu yang tidak masuk lapangan ijtihad dinilai sebagai riwayat yang marfu' kepada Nabi. Disepakati oleh para ulama bahwa para sahabat tidak mungkin berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Jika asbabun nuzul diriwayatkan oleh hadis mursal sahabi, dalam sanadnya itu gugur seorang sahabat dan hanya sampai tabi'in, maka riwayat tersebut tidak dapat diterima kecuali jika dikuatkan oleh hadis mursal lainnya dan perawinya termasuk imam-imam tafsir yang meriwayatkan dari para sahabat seperti Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jabir. Redaksi asbabun nuzul. Redaksi asbabun nuzul ini ada dua macam. Yang pertama adalah sharihah, yaitu secara tegas dan jelas menunjukkan asbabun nuzul. Bisa dinilai sharihah apabila perawinya menggunakan kalimat sebab turun ayat ini adalah begini. Kemudian menggunakan fa sababiyah, dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan dengan kata maka. Misalnya perawi menyatakan dengan telah terjadi peristiwa ini, maka turunlah ayat ini, atau dengan Rasulullah SAW ditanya tentang masalah ini, maka turunlah ayat ini. Kemudian perawi juga menceritakan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang suatu hal, lalu turun wahyu dan beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan wahyu tersebut tanpa menggunakan kata sabab atau fa'sababiyah, tetapi dipahami dari jawaban tersebut bahwa pertanyaan yang diajukan itu merupakan sebab turunnya ayat.
Kemudian redaksi yang kedua adalah muhtamalah, yaitu yang tidak secara tegas dan jelas menunjukkan asbabun nuzul, hanya mengandung kemungkinan asbabun nuzul. Dinilai muhtamalah apabila riwayatnya itu menggunakan kalimat diturunkan ayat ini tentang hal ini. Kemudian juga menggunakan kalimat saya kira ayat ini diturunkan tentang hal ini. Dan juga kalimat saya tidak mengira ayat ini diturunkan kecuali tentang hal ini. Kemudian ta'addud al-asbab wa an-nazil wahid. Yang dimaksud di sini adalah jika riwayat tentang sebab turunnya suatu ayat lebih dari satu, tetapi yang turun hanyalah satu ayat atau kelompok ayat dan atau satu surat saja. Atau dengan kata lain, ada banyak riwayat mengenai sebab turunnya suatu ayat. Dalam hal ini, para mufasir menyikapinya dengan yang pertama, jika semua riwayat menggunakan redaksi muhtamalah, maka itu tidak ada masalah. Kemudian jika satu riwayatnya menggunakan syarihah dan yang lain menggunakan muhtamalah, maka yang menjadi pegangan adalah yang syarihah. Kemudian jika riwayat sama-sama syarihah tapi kualitas sanadnya beda, yang satu sahih dan yang lainnya dhaif, maka yang diambil adalah yang sahih. Kemudian jika sama-sama syarihah dan sahih, maka dilihat apakah ada petunjuk lain yang bisa memperkuat salah satunya. Kemudian jika riwayat sama-sama kuat dan jaraknya berdekatan, maka diusahakan untuk dikompromikan. Kemudian jika tidak bisa dikompromikan karena jarak waktu antaranya berjauhan, maka semuanya itu diterima dengan dinyatakan ayat tersebut turun berulang kali. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah ta'addud an-nazil wa as-sabab wahid. Yang dimaksud di sini adalah ada banyak ayat yang turun, padahal sebabnya hanya satu. Artinya, banyak ayat yang diturunkan di berbagai surat mengenai satu peristiwa saja. Contohnya ada surat Al-Imran ayat 195, surat An-Nisa ayat 32, dan surat Al-Ahzab ayat 33 itu turun dengan satu sebab, yaitu pertanyaan Ummu Salamah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaum perempuan. Kemudian al-ibrah bi umum al-lafzi la bi khusus as-sabab. Maksudnya di sini yaitu yang menjadi pegangan adalah redaksi ayat yang bersifat umum, bukan sebab yang khusus. Nah, jika redaksi ayat yang turun bersifat umum dan sebabnya juga bersifat umum, maka tidak ada masalah. Begitu juga jika redaksi ayat yang turun bersifat khusus dan sebabnya juga bersifat khusus, maka itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah jika redaksi ayat yang turun itu bersifat umum, sedangkan sebabnya bersifat khusus. Ini adalah pendapat jumhur ulama yang paling kuat dan paling sahih, karena sesuai dengan universalitas syariat Islam, jika yang dijadikan pegangan adalah sebab yang khusus, bukan redaksi yang umum, maka tentu fungsi Al-Quran sebagai hidayah bagi umat manusia seluruhnya tidak akan berfungsi. Urgensi mengetahui asbabun nuzul. Mengetahui asbabun nuzul itu sangat penting dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama hal yang menyangkut masalah hukum. Tanpa mengetahui asbabun nuzul, seorang mufasir bisa saja melakukan kekeliruan untuk menetapkan hukum. Misalnya dalam kasus menentukan arah kiblat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap sholat, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Dilihat dari artinya, tanpa mengetahui sebab asbabun nuzulnya, seseorang bisa saja langsung menyimpulkan bahwa melaksanakan sholat itu tidak harus menghadap ke arah kiblat. Karena dalam arti ayat tersebut disebutkan boleh menghadap ke mana saja, karena disitulah wajah Allah. Padahal ayat tersebut turun karena dilatar belakangi oleh beberapa kasus di mana para sahabat tidak bisa menemukan arah kiblat. Seperti yang terjadi pada Jabir dan rombongannya saat diutus Rasulullah dalam pasukan kecil. Dikutip dari Jabir, kami sedang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu pasukan kecil. Sedang kami berada di tengah perjalanan, kegelapan mencekam kami, sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat. Segolongan di antara kami berkata, kami telah mengetahui arah kiblat, yaitu ke sana, ke arah utara. Maka mereka sholat dan membuat garis di tanah. Kemudian hari subuh dan matahari pun terbit. Garis itu mengarah ke arah yang bukan arah kiblat. Tatkala kami kembali dari perjalanan, kami tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa itu. Maka Nabi terdiam dan turunlah ayat yang tadi, Quran surat Al-Baqarah ayat 115.
Setelah mengetahui latar belakang turunnya ayat tadi, maka sudah jelaslah bahwa yang dimaksud oleh ayat itu bukanlah bebas melaksanakan sholat menghadap kemana saja, tetapi dalam keadaan tertentu, jika kita tidak bisa menentukan pasti arah kiblat yang mana, maka boleh saja melaksanakannya dengan ke arah yang kita duga itu adalah arah kiblat. Kemudian ada contoh dari asbabun nuzul. Di awal penjelasan tadi dari pengertian asbabun nuzul disebutkan bahwa hal yang menjadi sebab turunnya suatu ayat itu ada yang dari suatu peristiwa, ada yang dari pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Di sini ada dua contoh, yang dari peristiwa dan dari pertanyaan. Contoh dalam bentuk peristiwa adalah turunnya Quran Surat An-Nur ayat 6 sampai dengan 9. Dari yang diriwayatkan oleh Bukhari dari jalur Ikrimah dan Ibnu Abbas bahwasannya Hilal bin Umayyah mengadukan kepada Rasulullah SAW bahwa istrinya berzina dengan Syarik Ibnu Samhab. Lalu Nabi memintanya menunjukkan bukti dengan menghadirkan 4 orang saksi. Kalau tidak, justru punggung Hilal yang akan dicambuk. Hilal menyatakan kepada Nabi, apakah jika seseorang mendapati istrinya sedang berzina dengan seorang laki-laki, dia harus pergi mencari saksi terlebih dahulu? Namun Nabi tetap dengan keputusannya, yaitu apabila Hilal tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka dialah yang akan dihukum. Karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Hilal hanya berharap kepada Allah, berharap Allah akan menurunkan ayat yang akan membebaskan dirinya dari hukuman karena dia merasa benar. Hilal berkata, demi Allah, Zat yang mengutus engkau dengan hak, sesungguhnya aku benar dan mudah-mudahan Allah menurunkan sesuatu yang menghindarkanku dari hukum cambuk ini. Maka kemudian turunlah malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu Quran Surat An-Nur ayat 6-9 untuk menjadi petunjuk bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian contoh asbabun nuzul yang kedua adalah contoh yang didasari karena pertanyaan, yaitu pertanyaan dari utusan Quraisy yang menanyakan tentang 3 hal kepada Nabi SAW, yaitu tentang pemuda zaman dahulu yang bepergian, tentang pengembara yang sampai ke masyrik dan maghrib, dan juga tentang ruh. Kemudian Nabi berkata, aku akan menjawab apa yang kalian tanyakan itu besok. Namun besok wahyu tidak turun. Nabi menunggunya sampai 15 malam, dan Jibril pun tidak datang membawa wahyu. Nabi sedih dan tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada kaum Quraisy. Sampai pada suatu ketika datanglah Jibril membawa surah Al-Kahfi ayat 9-26 menjawab semua pertanyaan mereka tentang Ashabul Kahfi, Zulkarnain, dan juga tentang ruh. Dan yang terakhir perlu diketahui bahwa tidak semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Bahkan sebagian besar ayat-ayat dalam Al-Quran itu turun tanpa asbabun nuzul.